Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Bapak berharap kabar kalian semua dalam keadaan sehat. Dan tentunya anak-anak selalu dalam lindungan Tuhan. Nah, anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan kembali lagi belajar dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Hari ini, hari Rabu, tanggal 16 Februari tahun 2022. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, Bapak akan mengajak anak-anak untuk menyerukan salam Tarakanita. Mari kita serukan salam Tarakanita dengan penuh semangat. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Oke. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa agar pelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mari kita ambil sikap berdoa dengan baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas anugerah yang boleh kami terima. Bapa yang baik, Yesus Kristus Putramu adalah pemenuhan janjimu kepada kami umat manusia. Semoga dalam pelajaran kali ini, kami semakin mampu memahami perumpamaan sebagai salah satu cara Yesus mewartakan kerajaan Allah sendiri. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak, kita sudah berdoa. Itu tandanya kita sudah siap untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Oke, anak-anak, Bapak akan memulainya dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan bahwa tugas utama Yesus adalah mewartakan kerajaan Allah. Yang kedua, menjelaskan ajaran Yesus tentang kerajaan Allah melalui perumpamaan dalam kitab suci. Nah, anak-anak, itu tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, anak-anak yang terkasih, coba simak peribahasa berikut ya. Nah, kita lihat peribahasa yang pertama. Air susu dibalas dengan air tuba. Artinya apa? Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Kita lihat yang kedua. Air dicincang tiada putus. Artinya dalam sebuah keluarga tidak akan tercerai-berai hanya karena perselisihan. Ketiga, sambil menyelam minum air. Artinya apa? Orang yang mengerjakan pekerjaan sambil mengerjakan pekerjaan lainnya. Yang keempat, sebelum ajal berpantang mati. Artinya kita tidak boleh mudah menyerah atau putus asa. Dan yang kelima, jika tidak ada rotan, akar pun jadi. Kira-kira artinya apa? Artinya adalah kalau tak ada yang lebih baik, yang kurang baik pun akan berguna. Nah, anak-anak, ini adalah merupakan peribahasa-peribahasa yang sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke. Anak-anak yang terkasih, Bapak akan memperlihatkan kepada kalian sebuah
cerita kisah tentang Kerajaan Jenggala. Anak-anak simak videonya dengan baik ya. Ada sebuah kerajaan yang damai dan makmur bernama Kerajaan Jenggala. Kerajaan itu dipimpin oleh raja yang bijaksana yang memiliki permaisuri yang baik hati dan seorang selir. Selir selalu merasa iri pada permaisuri. Suatu hari, ia berpura-pura sakit dan berkata kepada raja, "Pusing sekali rasanya kepalaku. Badanku juga terasa panas. Ini pasti karena permaisuri telah meracuniku." Raja sangat marah kepada permaisuri. Dia kemudian memberikan perintah kepada patih kerajaan untuk membunuh permaisuri. Padahal saat itu permaisuri sedang mengandung. Patih kerajaan tidak tega jika harus membunuh permaisuri. Dia meninggalkan permaisuri di hutan dan berharap agar permaisuri dapat bertahan hidup sendirian. Waktu telah berlalu. Kini, permaisuri telah memiliki seorang anak laki-laki yang tampan dan cerdas. Anak itu bernama Cindelaras. Mereka berdua pun hidup dengan bahagia. Suatu hari, Cindelaras melihat seekor burung Raja Wali menjatuhkan sebutir telur. Ia pun mengambil telur tersebut dan membawanya pulang. Ia sangat senang saat telur tersebut menetas. Ternyata itu adalah telur ayam jago yang gagah dan tampan. "Ibu, siapakah ayah kandungku?" tanya Cindelaras kepada ibunya suatu hari. Ibunya pun bercerita bahwa ayahnya adalah Raja Jenggala. Ia sendiri sebenarnya adalah permaisuri yang telah difitnah oleh selir sehingga diusir dari kerajaan. Kerajaan Jenggala sedang mengadakan perlombaan sabung ayam. Ini adalah kesempatan bagi Cindelaras untuk bertemu ayahnya. Dia pun ikut dalam perlombaan. Raja menerima kabar tentang kehebatan ayam jago milik Cindelaras. Cindelaras pun diundang ke kerajaan. Raja ingin mengadu ayam jago miliknya dengan ayam jago Cindelaras. Raja berjanji akan memberikan setengah kekayaannya jika Cindelaras bisa menang. Namun jika Cindelaras kalah, Cindelaras akan dihukum. Cindelaras menerima tantangan raja. Ia yakin ayamnya tidak akan kalah. Benar saja, ayam jago Cindelaras menang. Lalu keajaiban terjadi. Ayam jago Cindelaras bisa berbicara. "Cindelaras adalah anak dari Raja Jenggala," teriak ayam jago. Kemudian ayam jago menceritakan semua kejahatan selir. Raja yang menyesal akhirnya menjemput permaisuri dan memintanya tinggal kembali di kerajaan. Setelah Cindelaras dewasa, ia dinobatkan sebagai Raja Jenggala, sedangkan selir yang jahat dihukum atas semua perbuatan. Setiap perbuatan jahat pasti akan ketahuan dan memperoleh balasan yang setimpal. Oke, anak-anak, bagaimana tadi videonya? Sungguh luar biasa ya. Kita melihat tadi ceritanya sangat menarik sekali ya. Bagaimana seorang permaisuri dari seorang raja difitnah ya oleh selir dari kerajaan itu, kemudian dia mengandung seorang anak laki-laki yang sangat cerdas dan tampan. Kita melihat tadi juga melihat bahwa anak dari raja ini kemudian mendapatkan telur yang ternyata telur itu adalah telur ayam jago yang sangat kuat ya. Nah, disitulah akhirnya
eh, anak dari raja ini atau cendelaras ini mengadakan pertarungan ayam ya. Di situ ayam jago punya cendelaras akhirnya menang dan hebat sekali ya. Terus kemudian akhirnya dia menghadap raja untuk mengadakan pertarungan antar ayam. Nah, kemudian dari situ ayamnya menceritakan bagaimana kisah sesungguhnya. Nah, kemudian akhirnya raja itu pun percaya ya, percaya kepada ayam tersebut dan akhirnya Sindelaras dan beserta permaisurinya kembali ke raja dan diterima sehingga kembali ke raja, diterima kembali ke raja dan akhirnya Sindelaras ini menjadi seorang raja yang bernama Raja Jenggala. Nah, anak-anak yang terkasih, dari video tadi bisa kita lihat bahwa masyarakat pada zaman dulu menggunakan cerita rakyat, pantun atau perumpamaan untuk menyampaikan ajaran atau pesan, menyindir atau menasihati orang secara tidak langsung. Nah, semua ini dilakukan agar mudah diingat dan dipahami. Dengan demikian, orang tidak merasa ditegur atau dinasihati, tetapi dengan pemahamannya sendiri. Demikian juga Yesus dalam mengajar murid-muridnya sering menggunakan perumpamaan. Oke, anak-anak, kita akan melihat video lagi tentang kerajaan pengampunan dari Matius bab 18 ayat 23 sampai 35. Mari kita lihat videonya dengan baik. One day, Jesus was talking with his disciples and teaching them when Peter asked, Peter, how often should I forgive someone who sins against me? 7 times? Jesus said, no, not 7 times, but 70 times 7. Then Jesus told a parable. He said, the kingdom of heaven can be compared to a king who decided to get his money back that he had let his servants borrow. While the king was doing this, one of the servants who owed him $1 million was brought in. $1 million? What? The servant couldn't pay, so the king ordered that he be sold, along with his family and everything he owned, to pay the debt. Wait. But the servant begged the king, please be patient with me, and I will pay it all. Then his king was filled with pity for him, and he let him go and forgave his debt. But when the man left the king, he went to a fellow servant who owed him a few $1,000. Come here, Bill. He grabbed him and demanded that he pay him back immediately. Oh, wait. His fellow servant begged for a little more time. He said, be patient with me, and I will pay it. No. But the servant wouldn't wait. He had the man arrested and put in prison until the debt could be paid in full. When some of the other servants saw this, they were very upset. They went to the king and told him everything that had happened. Then the king called in the man he had forgiven and said, you evil servant, I forgave you that tremendous debt because you pleaded with me. Shouldn't you have mercy on your fellow servant, just as I had mercy on you? Then the angry king sent the man to prison to be punished until he had paid all that he owed. Jesus then said, that's what my heavenly Father will do to you if you refuse to forgive your brothers and sisters from your heart. Oke, anak-anak, gimana tadi kita melihat tentang kisah kerajaan pengampunan dari kitab suci tadi ya, sungguh menarik yang bisa kita lihat tadi ya. Nah, anak-anak yang terkasih, dari kisah tadi bisa kita lihat bahwa perumpamaan itu adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan simbolis maupun perbandingan sehingga mudah untuk dipahami. Nah, mengapa Yesus menggunakan perumpamaan? Kita lihat, karena
agar pewartaan dan ajarannya dapat lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh pendengarnya. Nah, anak-anak, kita coba melihat contoh-contoh perumpamaan Yesus. Yang pertama, kita bisa melihat tentang perumpamaan seorang penabur. Bisa kalian lihat di Injil Markus bab 4 ayat 1 sampai 20. Kemudian dalam perumpamaan tentang seorang penabur ini adalah untuk menegakkan kerajaan Allah. Betapapun ada kegagalan, karyanya itu akan menghasilkan buah panen yang berlimpah, melebihi apa yang diperkirakan oleh manusia. Yang kedua, ada perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 29. Apa yang dijelaskan di situ? Yaitu tentang kerajaan Allah seumpama benih yang sudah ditabur, lalu ia akan tumbuh sendiri. Bahkan petani tidak mengetahui kapan ia berakar, kapan keluar bunganya ataupun berbuah. Demikian juga dengan kerajaan. Kemudian kita akan melihat lagi perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Nana bisa membukanya di Injil Matius bab 14 ayat 24 sampai 30. Nah, di situ dikatakan bahwa tegaknya kerajaan Allah justru terjadi bila yang baik dan jahat bisa hidup bersama dengan penuh kesabaran, serta kasih mendorong yang jahat menjadi baik. Kemudian kita lihat tentang perumpamaan tentang harta terbendam dan mutiara berharga. Nana bisa melihat di Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 46. Nah, di situ dikatakan bahwa hidup dalam kerajaan Allah adalah hidup yang penuh sukacita. Sekalipun mencapainya, seseorang harus berani meninggalkan segalanya. Nah, Yesus datang ke dunia untuk mewartakan kerajaan Allah yang berbeda dengan kerajaan dunia. Jelas ya, kerajaan Allah itu beda dengan kerajaan dunia. Nah, kerajaan Allah itu adalah kerajaan damai, cinta kasih, sukacita, damai sejahtera, di mana Allah yang menjadi raja. Nah, ketika Yesus mengajarkan kerajaan Allah, yang menjadi pendengarnya adalah orang yang sederhana. Maka supaya pengajarannya mudah dipahami oleh orang-orang pada waktu itu, Yesus menggunakan perumpamaan. Jadi Yesus itu menggunakan perumpamaan dalam pengajarannya sehingga nanti dapat dipahami dengan baik. Pewartaan Yesus dengan kata-kata melalui perumpamaan sungguh mudah dimengerti, sehingga membawa damai dan sukacita. Sebagai murid Yesus, kita diajak untuk turut mewujudkan suasana kerajaan Allah, tentunya melalui kata-kata dan ucapan kita. Caranya seperti apa? Caranya berbicara yang membuat suasana penuh damai, sukacita, menegur dengan sopan, bukan emosi ataupun menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Nah, untuk tugas hari ini ada 5 soal. Yang pertama, bagi siapakah kerajaan Allah itu disampaikan? Yang kedua, mengapa Yesus menjelaskan kerajaan Allah dengan perumpamaan? Ketiga, apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Keempat, sebutkan 3 contoh perumpamaan dalam kitab suci. Dan yang kelima, coba ceritakan 1 perumpamaan Yesus beserta penjelasannya. Itu untuk tugas kita hari ini ya. Nah, kapan tugasnya dikumpul? Tugasnya dikumpul paling lambat tanggal 17 Februari 2020 ya, hari Kamis. Dan jangan lupa untuk tugas diberi nama, nomor absen, dan kelas ya, biar nanti Bapak tidak bingung untuk koreksinya. Nah, ini untuk tugas kita hari ini. Nanti jika
ada pertanyaan ataupun tanggapan tentang materi ataupun tugas, boleh langsung japri ke Bapak ya. Nanti akan Bapak jawab sebisa Bapak ya. Oke, itu untuk tugas kita hari ini. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita memohon berkat kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, terima kasih atas banyak perumpamaan tentang kerajaan Allah yang telah Kau wartakan kepada kami. Bukalah hati kami sehingga kami dapat mewujudkan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak yang terkasih, cukup sampai di sini dulu materi dari Bapak. Semoga apa yang sudah Bapak berikan ini sungguh bermanfaat bagi kalian. Sekali lagi, Bapak mengajak anak-anak untuk tetap menjaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan ya, agar kita nanti selalu sehat dan selalu dilindungi Tuhan. Lagi Bapak ucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.